intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras rahayu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku warga Kabupaten Blora yang sangat saya cintai. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekarang ini Bapak Ibu sering mendengar kata-kata new normal atau normal baru. Kalimat ini digunakan untuk menata kehidupan kita sekarang ini dengan tambahan-tambahan setelah sekian lama kita ada pandemi virus corona. Jadi sebelum ada corona kita normal, 3 bulan kemarin ini tidak normal. Nah sekarang kita harapkan sekarang normal baru, tatanan kehidupan kita yang baru, yang lebih bagus dengan catatan-catatan dalam rangka mencegah kita semuanya tidak kena virus corona. Contoh sekarang wajib pakai masker semua. Alhamdulillah masyarakat Blora desa-desa sudah memakai masker semuanya, itu bagus. Setiap dari luar rumah sebelum masuk rumah cuci tangan, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Jangan lupa ketika di luar rumah dimanapun berada jaga jarak. Insya Allah kalau kita mengikuti semua aturan pemerintah kita akan aman dan tetap sehat. Nah, bagaimana sekarang tahapan-tahapan kehidupan normal baru di Kabupaten Blora? Sudah 1 minggu ini kita mencoba untuk membuka pelan-pelan kegiatan kemudian kegiatan masyarakat, ekonomi agar tetap berjalan dengan baik. Contoh PNS yang kemarin masuk separuh di kantor, sekarang masuk semuanya dengan harapan tumbuh kegiatan ekonomi. Yang tadinya siang-siang sepi, bakul-bakul dengan adanya PNS bisa laku. Contoh lagi rumah beda sudah kita buka semua dengan menjaga jarak. Olahraga sudah kita perbolehkan. Hanya beda-beda tentu yang belum boleh. Contoh anak sekolah. Belum. Anak sekolah ini paling terakhir sih. Ketika semuanya clear baru anak sekolah masuk. Kemudian bidang seni juga belum saya perbolehkan. Mudah-mudahan minggu depan udah agak longgar. Intinya corona tetap kita cegah, tetap kita obati dengan baik. Sementara kegiatan pertumbuhan ekonomi harus tetap jalan. Dengan begitu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Saya sengaja pengen membuka pikiran hati masyarakat, pengen membuka adaptasi masyarakat terhadap corona ini, sehingga jangan terlalu takut yang berlebihan. Jangan takut yang berlebihan. Akhirnya kita panik, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang hampir semua kena corona hampir sembuh. Yang meninggal karena sebelumnya punya penyakit yang kronis. Ini tadi aja Dokter Galih yang kemarin beberapa waktu isolasi, saya hadirkan di sini untuk memberikan testimoni pengalamannya selama di isolasi bagaimana.
biar Bapak Ibu semua tahu apa yang dirasakan. Ya. Jadi sekali lagi, ayo, corona jangan dianggap sesuatu yang menakutkan. Insya Allah, kalau kita mengikuti semua peraturan pemerintah, arahan pemerintah, himbauan pemerintah, insya Allah kita sehat. Apalagi corona tetap kita tangani, tetapi semuanya harus tetap jalan dengan baik, baik ekonomi, ibadah, sekolah, dan lain-lain. Hari ini juga alhamdulillah kita mendapatkan tamu dari utusan Provinsi Jawa Tengah, Pak Purwito dari Dinas BPJ Bencana Alam Provinsi Jawa Tengah yang akan meninjau secara langsung beberapa kebakaran yang ada di Kabupaten Blora kemarin, dan hari ini sempat mampir di posko kita untuk sama-sama menyaksikan pemberian bantuan dari Pak Gubernur kepada beberapa masyarakat Kabupaten Blora yang kemarin rumahnya kena angin puting beliung, yang nanti akan diparingi langsung bantuan oleh Pak Gubernur berupa uang dalam rekening, betul Pak ya, masing-masing 15 juta rupiah. Kang, Mbok, tak sing apik ya. Aja tuku rokok. Aja tuku pulsa. Bantuan Pak Gubernur iki kanggo janji rumah jenengan yang kemarin mbok menawa rusak, mbok menawa ambruk, ya bisa dimanfaatkan. Nggih? Ya, tetap semangat. Nah sekarang ini sebelum biar besok semuanya, monggo Dr. Galih ya memberikan testimoni pengalaman selama di rumah Bloko Suto saja, biar masyarakat semuanya tahu semuanya. Monggo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Blora yang saya cintai. Perkenalkan saya Dr. Galih Puspitasari yang selama ini ramai diberitakan di media sosial, media online tentang tenaga medis di RSUD Blora yang terkena COVID-19. Ya, memang betul sekali. Pada awalnya waktu itu saya mengalami demam tinggi di atas 40 derajat yang awalnya saya mengalami kecapean. Saya rasa itu mengalami kecapean, tapi ternyata setelah saya jalani selama semalam, sudah minum obat penurun panas, demam masih aja tinggi. Ya. Kemudian karena saya merasa saya termasuk orang yang beresiko tinggi, saya kan termasuk tenaga medis yang setiap kali masuk selalu menerima pasien PDP, meskipun belum jelas pasien tersebut swabnya positif atau negatif, tapi termasuk PDP itu pasien dalam pengawasan itu artinya sudah mengarah ke COVID-19, mengarahnya cukup tinggi. Jadi saya harus memperlakukan sebagai pasien COVID juga. Ya. Saya langsung isolasi di dalam rumah, di dalam kamar, supaya tidak kontak dengan keluarga saya, karena di dalam rumah itu isinya lanjut usia, di atas 60 tahun semua. Jadi saya rasa semua beresiko untuk tertular. Untuk meminimalisirkan semua itu, saya selama demam hari pertama sampai hari ketiga di dalam kamar terus, hingga saya dinyatakan harus rawat inap. Dari hasil lab pertama, limfositopeni ringan, trombositopeni ringan, kemudian hasil CRP-nya resiko sedang COVID. Kemudian hasil ronsen dada pertama saya masih dalam batas normal. Kemudian dilakukan CT scan dada. Dari CT scan ternyata khas sekali untuk mengarah ke COVID, yaitu adanya glass ground opacity. Itu khas sekali untuk COVID-19 ini. Kemudian seiring dengan berjalannya ruang isolasi RSUD Siak, saya diminta oleh DPJP internis saya untuk rawat inap. Memang berat keputusan untuk rawat inap di ruang isolasi, itu memang berat ya. Kenapa? Karena harus menjalani rawat inap sendirian di dalam kamar yang ukurannya 3 x 5 cm,
yang tanpa ada AC, ya. Karena memang kenapa nggak ada AC? Karena memang harus bertekanan negatif. Jadi supaya udara itu nggak menyebar kemana-mana. Udara di dalam ruangan tersebut. Jadi tanpa AC. Saya menjalani rawat inap kurang lebih selama 11 hari dan total demam saya selama 10 hari. Ya, selama di dalam rawat inap perasaan sedih, kecewa pasti ada, manusiawi ya. Tapi saya rasa saya tidak harus terlarut dalam semua itu. Saya harus bangkit, saya harus tetap makan meskipun mual. Jadi gejala saya hanya demam dan mual. Tidak ada sesak, tidak ada nyeri tenggorokan, kemudian tidak ada batuk. Saya hanya demam dan sedikit mual. Kenapa? Karena memang COVID-19 ini disebut penyakit 1000 wajah. Ya, makanya terkadang pasien hanya keluhannya mual aja, nggak demam, nggak apa, ternyata swabnya positif. Atau bahkan tidak bergejala, ternyata swabnya positif. Karena memang ini penyakit 1000 wajah yang mampu menempel di sebuah reseptor yang memang akrab dengan COVID dan itu berada hampir di seluruh tubuh. Kalau dia nempel di mata, gejalanya akan di mata. Kalau nempel di saluran pernafasan akan khas di saluran pernafasan. Kalau nempel di sistem pencernaan, di usus, gejala sistem pencernaan mual, muntah, diare akan lebih khas. Atau nempel di kulit, gejala gatal, gangguan di kulit juga akan lebih khas. Jadi ini menyebutnya adalah 1000 faces disease atau penyakit 1000 wajah. Begitu sulitnya untuk menegakkan diagnosis karena ini 1000 wajah. Makanya terkadang meskipun rapid non reaktif, tapi ternyata swabnya positif itu akan sering terjadi. Kenapa? Karena rapid itu ditentukan oleh pembentukan antibodi dalam pasien. Saat itu rapid saya negatif. Saya sudah dicek rapid pada hari sakit ke-8, sudah sesuai teori. Pada hari sakit ke-8 tentunya teori itu sudah terbentuk antibodi. Tapi kenapa kok saya non-reaktif waktu itu? Kemungkinan tubuh saya belum membentuk antibodi. Kemungkinan daya tahan tubuh saya waktu itu karena drop, jadi belum terbentuk antibodi yang sempurna. Jadi tidak bisa dideteksi oleh alat sebagai hasil yang reaktif. Selama menjalani rawat inap isolasi, alhamdulillah dukungan dari teman-teman masyarakat positif ke saya, ya. Kenapa? Mungkin karena teman-teman saya banyak yang tenaga medis, mungkin akan berbeda dengan masyarakat awam, ya. COVID-19 ini bukan sebuah penyakit sosial, bukan sebuah penyakit sosial. Ini adalah penyakit infeksius yang bisa menyerang siapa saja. Dan memang yang resiko tertinggi adalah tenaga medis dan orang-orang yang kontak erat dengan masyarakat banyak, misalnya Satpol PP, ya, petugas pelayanan umum di bank, di pasar, itu memang resikonya termasuk tinggi, ya. Makanya buat masyarakat janganlah menganggap ini penyakit stigma sosial, ya. Jangan takut untuk terdiagnosa COVID apabila sakit. Janganlah, ikutilah alurnya. Ikutilah semua pemeriksaan sesuai anjuran dari dokter yang memeriksa. Ya, kalau misalnya terdiagnosa COVID lebih dini, maka terapi dan harapan hidupnya pun akan lebih bagus. Daripada menolak, saya nggak mungkin, dokter salah ini. Lebih baik anggaplah diri kita, kalau kita sakit, anggaplah diri kita ini COVID, karena ini era pandemi. Karena ini bukan penyakit sosial yang harus dikucilkan, yang harus diusir bahkan. Meskipun alhamdulillah saya tidak mengalami hal seperti itu, tapi saya cukup merinding sekali ketika membaca berita ada yang positif COVID diusir, ada yang positif COVID tukang sayur nggak mau ke rumah, ya. Selama saya terdiagnosa COVID, isolasi di rumah, keluarga saya juga mengalami karantina. Alhamdulillah tukang sayur masih lewat, ya. Jadi belinya itu tukang sayur di depan tetangga, di depan rumah jauh. Nanti yang mengantarkan itu ditaruh di atas pagar ada gaplona seperti itu. Dan uangnya uang pas, ya. Jadi alhamdulillah kalau untuk saya tidak ada stigma negatif terhadap saya maupun keluarga saya. Tapi saya cukup merinding dengan kabar masyarakat yang banyak stigma.
Kemunculan stigma inilah yang membuat masyarakat itu enggan atau malu atau takut untuk terdiagnosa COVID. Kemudian setelah saya selesai rawat inap, saya menjalani isolasi mandiri. Memang seperti itu, harus menjalani isolasi mandiri minimal 14 hari sampai dinyatakan hasil swab 2 kali negatif berturut-turut. Dan total swab yang saya lakukan selama 67 hari adalah 10 kali swab. 10 kali swab. Sempat ada perasaan kok saya nggak sembuh-sembuh, kok ini kok virus ini nggak mau move on dari badan saya, kenapa kok nggak mau negatif. Tapi saya sedikit membaca teori, memang ada kenapa itu negatif. Kemungkinan besar itu adalah badan virus yang masih tersisa, badan virus yang mati yang masih tersisa di dalam tubuh. Meskipun saya tahu teorinya itu tidak infeksius, saya tetap mematuhi protokol bahwa harus tetap isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif 2 kali berturut-turut. Karena who knows, kita tidak tahu, makhluk itu kecil, ya, kita tidak tahu itu akan menulari sekitar kita. Ya. Kemudian setelah itu saya berpesan ke masyarakat bahwa dalam setiap menghadapi masalah ini, hadapilah dengan tenang. Pandemi ini masalah kita semua, masalah seluruh dunia. Hadapilah dengan tenang, jangan panik, karena kalau dengan panik kita akan mudah terprovokasi. Hadapilah dengan tenang, dengan cemerlang. Setiap membaca berita, bacalah dulu dengan seksama, sumbernya ini benar atau enggak, atau tanyakan ke penyebar berita, ini sumbernya dari mana, ya. Kemudian yang kedua, hadapilah jika memang terkena COVID, yang pasien-pasien yang sedang rawat inap di isolasi COVID saat ini, hadapilah musibah ini dengan sabar, ridho, ya. Ridho akan ketetapan Allah, karena saya yakin ini juga bagian dari ketetapannya. Saya menjadi pasien COVID, saya juga karena saya terpilih dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi pasien COVID. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas, karena dengan ikhlas kita akan bisa menghadapinya dengan baik, dengan semangat, jangan mudah terlarut dalam kesedihan, life must go on, ya. Kemudian COVID ini bisa disembuhkan, nyatanya saya sembuh. Ya, setelah melewati berbagai keadaan, demam, lemas, mual, alhamdulillah saya dinyatakan sembuh dari COVID per tanggal 16 Juni 2020 dari hasil swab 2 kali terakhir negatif. Jadi COVID ini bisa disembuhkan. Dan bagi yang kenapa kok banyak ada yang meninggal, itu karena memang ada penyakit-penyakit penyerta. Kenapa penyakit penyerta? Karena penyakit penyerta tersebut mudah menurunkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Jadi untuk melawan virus yang termasuk baru di dunia ini membutuhkan sel imun yang ekstra. Itulah kenapa banyak yang meninggal di pasien yang terdiagnosa COVID ini. Kemudian yang selanjutnya, COVID ini nyata. COVID-19 bukan sebuah tulisan, bukan sebuah berita, tapi COVID ini nyata. Nyata adanya. Bukan dibuat untuk sebuah tujuan, tapi nyata adanya saya terkena COVID dan alhamdulillah saya sembuh. Bagi masyarakat, pesan saya tadi, tetap tenang, jangan panik, hadapilah dengan cerdas ketika menerima berita. Kemudian di era new normal ini, saya tadi bilang tidak perlu hidup dalam keterlarutan kesedihan. Artinya di tengah pandemi tetap harus beraktivitas, apapun aktivitas positif yang bisa dilakukan, yang pemerintah menyebutnya new normal. Namun new normal ini bukan berarti sudah normal. New normal ini artinya adalah hidup di kehidupan dengan tatanan norma yang baru. Apakah tatanan norma yang baru itu? Memakai masker, cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, jaga jarak ketika berhadapan dengan sekitar 1 sampai 1,5 meter, kemudian physical social distancing, olahraga, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Karena apa? Stres itu menurunkan imun. Ya, orang yang stres menurunkan imun.
Kemudian yang terakhir adalah stay at home. Kalau bisa tidak ada kegiatan yang mendesak keluar rumah kecuali untuk bekerja atau membeli kebutuhan yang memang mendesak, tetaplah di rumah. Terutama yang punya penyakit penyerta dan anak-anak serta lansia. Begitu pesan saya, Pak Bupati. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dok, kita senang semuanya dokter bisa sampai sini sembuh. Ya sekaligus memberikan spirit kepada warga Kabupaten Blora. Ya, jadi corona itu tidak satu yang menakutkan, apalagi penyakit sosial tidak. Ya, insya Allah saya kena corona jangan tilii, ya, jangan oleh opo seneng jang mari nggih. Ojo diadoi nggih. Ojo diadoi. Kita bersyukur ya. Kita sekarang ini tidak saksi sejarah si pelaku ya. Memang ini bencana, tapi alhamdulillah Tuhan maringi sesuatu yang menakjubkan. Kalau kita melewatkan begitu saja, kita akan rugi. Ya, kita akan rugi. Menggunakan masker ini aja enggak pas gak corona yo sehat kok, nggih. Pas gak corona lo sehat. Kena keluk-keluk. Enggak masuk yo sehat, nggih. Nah, itu saja. Dan sekali lagi di new normal ini ya pasti akan kita lakukan pencegahan dan pengobatan, tetapi jangan lupa kehidupan yang lain tetap berjalan. Jangan lupa sebelum corona ini ya anak-anak kita stunting di Blora cukup tinggi, sekarang tidak kopen. Kalau semua fokus corona, ya, bapak ibu yang melahirkan bayi meninggal juga cukup tinggi, sekarang nggak ada yang berani berobat ke puskesmas, takut semuanya. Padahal tidak apa-apa. Ya, ayo bagi semuanya, ya insya Allah dimanapun kita berada, ya selama kita mengikuti tatanan kehidupan yang baru yang disebut new normal, kita akan sehat semuanya. Oke? Nah, sekarang gilirannya monggo Pak Haji sama Pak Purbito maringi bantuan kepada masyarakat ya dari Bapak Gubernur. Monggo sini Bu.